Kembali ke waktu di mana saat Jin Seowon sedang melihat Lockkill dari pemberitahuan sistem tersebut, di waktu itu, tepatnya di hari ketiga di dalam permainan yang sedang ia mainkan itu, Jin Seowon yang melihat pemberitahuan sistem yang menyampaikan kalau ada 54 player yang telah tereliminasi dalam kurun waktu hanya semalam saja. Setelah tahu nama dari orang yang membunuh para player tersebut pun merasa sedikit panik serta berharap kalau dia tidak akan bertemu dengan Nam Sakwang di dalam game itu. Selagi ia memikirkan bagaimana cara ia menghindari bertemu dengan Nam Sakwang, di sisi lain, dia juga merasa kalau apa yang dilakukan oleh Nam Sakwang adalah kesempatan bagus bagi dirinya. Karena jika Nam Sakwang terus memburu player-player yang masih tersisa, Jin Seowon berkata, kalau mungkin dirinya bisa mencapai top 10 player teratas dalam game yang sedang ia mainkan itu, dan dengan informasi yang telah disampaikan oleh sistem pada saat akan memulai game tersebut yang mengatakan kalau akan ada hadiah bagi para player yang memasuki top di leaderboard, Jin Seowon pun bertanya-tanya, hadiah apa yang akan diberikan kepada player top itu. Jin Seowon yang mencoba menebak kalau hadiah tersebut adalah uang atau mungkin sebuah item yang didapatkan dalam game yang sedang ia mainkan. Tapi jika ditambah dengan kemampuan dari skill yang ia dapatkan, Jin Seowon berkata kalau itu akan menjadi hadiah yang sangat berharga. Dan Jin Seowon, dia yang terlalu memikirkan hal yang tak berguna selagi ia sedang bertahan hidup dari para player yang sedang memburunya. Dia pun kembali fokus untuk bertahan hidup dalam game yang sedang ia mainkan tersebut. Jin Seowon yang baru saja berhasil membentuk lingkaran sihir di jantungnya menggunakan bantuan dari Circle Stone yang ia dapatkan. Dia pun mencoba menggunakannya dan menciptakan gelombang mana dari tangannya itu. Dan setelah merasakan mana yang mengalir di dalam tubuhnya tersebut, dia yang mendapatkan item Magic Book saat menjarah item dari mage yang berhasil ia eliminasi. Jin Seowon pun mengambil item tersebut yang ia simpan dalam di subspace itu. Dan diketahui, item itu bernama Magic Book of Wind Ball. Dan ketika sudah menguasai skill tersebut, sistem itu memberitahukan kalau penggunanya bisa menciptakan bola dari angin, dan jumlah yang bisa diciptakan oleh penggunanya, itu tergantung dengan skill dari pengguna, dan dengan seiring meningkatnya kekuatan penggunanya, dia bisa menciptakan lebih banyak bola angin dari kemampuan skill tersebut. Setelah Jin Seowon mengonfirmasi kalau ia akan mempelajari skill dari buku magic tersebut, setelah buku itu menghilang, Jin Seowon yang tak merasakan perubahan dari tubuhnya itu pun lalu perlahan-lahan mengingat bagaimana cara menggunakan skill dari buku magic yang baru saja ia gunakan. Dan dengan mengarahkan tangannya ke depan sambil mengatakan Magic Wind Ball, beberapa bola angin pun muncul dengan ukuran yang sangat kecil. Sehingga Jin Seowon yang melihat itu pun merasa kalau skill tersebut sangatlah lemah. Namun ketika ia melemparkan bola angin itu ke arah meja kecil yang ada di depannya, tak diduga, skill yang ia gunakan tersebut menimbulkan ledakan yang begitu besar. Jin Seowon yang tak mengira kalau skill yang terlihat lemah itu bisa menimbulkan kerusakan yang begitu besar. Dia pun berkata kalau skill yang baru saja ia pelajari itu akan sangat berguna untuk melawan para player lain. Tetapi setelah melancarkan serangan tersebut, Jin Seowon langsung merasakan rasa lelah pada tubuhnya itu. Dan diketahui, itu adalah efek dari Jin Seowon menggunakan semua mananya untuk digunakan mengaktifkan skill Wind Ball tersebut. Seiring berjalannya waktu, zona terlarang pun mulai mengecil yang membuat jangkauannya perlahan terus mengecil. Dan karena hal tersebut, Jin Seowon pun memutuskan untuk farming sambil berada di pinggiran batasan dari jangkauan map tersebut. Dan pada saat ia akan pergi ke pinggiran map yang sudah mulai mengecil itu, tak diduga terlihat seorang player yang dari tadi sedang mengawasinya di atas pohon. Dan lalu ia pun berkata, kalau apa yang sedang Jin Seowon lakukan membuatnya sangat penasaran. Dan kemudian, dia pun melanjutkan mengawasi Jin Seowon dari kejauhan. Setengah hari pun sudah berlalu, dan Jin Seowon yang teringat dengan bangunan rumah pada saat ia memeriksa mapnya itu, dia pun terkejut, karena di tempat tersebut terdapat begitu banyak chest yang sudah terbuka. Dan pada saat ia akan memeriksa semua chest tersebut, Jin Seowon yang merasakan kehadiran seseorang di sebuah rumah pun lalu menggunakan skill Wind Ball-nya dan langsung mengarahkan serangan tersebut ke arah bangunan tersebut. Namun karena tidak ada apa-apa di ruangan tersebut, dia yang mengira kalau itu hanya sebuah angin yang berhembus saja.
pada saat ia melihat begitu banyak darah yang berceceran di dalam ruangan tersebut, dia pun mengasumsikan, kalau mungkin di dalam ruangan itu ada seorang player yang terluka akibat pertempuran melawan player lain, dan karena tidak mau mengambil resiko karena mungkin yang akan ia lawan adalah seorang player yang begitu kuat, Jin Seowon pun mengambil keputusan kalau dia akan mengutamakan keselamatannya terlebih dahulu dan kemudian meninggalkan tempat tersebut. Setelah Jin Seowon meninggalkan tempat tersebut, seorang player yang ada di dalam ruangan itu pun bertanya-tanya, apakah Jin Seowon sudah pergi dari tempatnya, dan dia yang merasa kalau situasinya sudah aman kembali. Dia pun mengucapkan syukur karena cepat bersembunyi setelah menyadari seseorang yang datang ke tempatnya itu. Karena, jika ia melawan player lain pada saat dia sedang terluka, orang itu berkata kalau dia pasti akan dengan mudah dibunuh oleh musuhnya tersebut, dan setelah keluar kembali untuk mengambil jarahan dari player yang sudah tereliminasi. Setelah ia berkata kalau dia masih bisa membunuh Jin Seowon meski keadaannya yang sedang terluka itu. Pada saat ia sedang fokus mengumpulkan jarahannya, tak diduga terdapat serangan kejutan yang langsung mengarah ke kepalanya itu. Dan ternyata, serangan tersebut adalah serangan yang ditembakkan oleh Jin Seowon dengan menggunakan senjata crossbow-nya. Yang diketahui, kalau Jin Seowon berpura-pura meninggalkan tempat itu untuk memancing pria tersebut keluar dari persembunyiannya. Pada saat Jin Seowon akan farming dan langsung meninggalkan tempat tersebut, pria tua yang sedari tadi mengawasinya pun lalu muncul di belakangnya, dan Jin Seowon yang menyadari kehadiran dari kakek itu. Dia yang terlambat menyadarinya pun langsung bersiap untuk bertarung dengan kakek tersebut. Tetapi, tanpa diduga kakek itu berkata kepada Jin Seowon untuk jangan terlalu takut dengan kehadirannya, karena ia datang hanya ingin menanyakan beberapa hal yang membuatnya penasaran tentang game yang sedang ia mainkan tersebut. Jin Seowon yang mendengar itu pun lalu bertanya tentang identitas dari kakek tersebut, dan kakek itu berkata, apa Jin Seowon akan mengenalinya kalau ia memperkenalkan dirinya itu? Karena mau bagaimanapun ia memberitahukan identitasnya, mereka tidak akan saling mengenal, dikarenakan mereka datang dari dimensi yang berbeda. Jin Seowon yang mendengar itu hanya bisa tersenyum saja. Namun di balik senyumannya itu, dia merasa, kalau kakek yang ada di depannya berbeda dengan para player yang ada di game yang sedang ia mainkan itu. Dan lalu, kakek itu pun bertanya tentang apa yang ingin ia ketahui kepada Jin Seowon. Apakah Jin Seowon sudah pernah berpartisipasi dalam permainan yang sedang mereka mainkan tersebut? Namun Jin Seowon yang tak tahu apa maksud dari perkataan kakek tersebut pun bertanya tentang hal itu. Kakek itu berkata, semenjak dirinya mengawasi Jin Seowon beberapa waktu, dia menyadari, kalau Jin Seowon sangat cepat beradaptasi setelah dipanggil ke dunia game yang sedang mereka mainkan itu. Dan karena hal tersebut, kakek itu meyakini, kalau Jin Seowon sudah tahu kalau yang sedang mereka lakukan adalah permainan di dunia yang tidak nyata. Jin Seowon yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya dengan mengatakan, bagaimana dirinya bisa tidak menyadari kakek itu sudah lama mengawasinya, dan kemudian berkata kepada kakek tersebut, kalau permainan yang sedang ia mainkan adalah permainan yang pertama kali ia mainkan. Namun meski begitu, dia yang bisa beradaptasi dengan cepat dalam game tersebut dikarenakan dirinya pernah memainkan game yang serupa di dunia aslinya, dan di sisi kakek itu, dia yang mendengarkan perkataan dari Jin Seowon pun semakin penasaran, dunia seperti apakah yang dihuni oleh Jin Seowon yang bisa menciptakan permainan yang ia anggap cukup menarik. Kakek itu sambil melihat ke arah bulan pun lalu berkata, karena waktu sudah akan berganti malam dan bulan yang ada di tempat tersebut terlihat sangatlah besar. Dia pun lalu bertanya, apakah di dunia Jin Seowon bulannya sebesar itu? Dan Jin Seowon pun menjawabnya, kalau bulan di dunianya tidak sebesar di tempat tersebut, dan dengan kesamaan yang ada di dunia kakeknya itu, sambil tersenyum kakek itu lalu berkata, apakah Jin Seowon bisa menjelaskan tentang game di dunianya tersebut? Tetapi, jika ia menjelaskan tentang game yang ia mainkan di dunia aslinya yang akan memakan banyak waktu di tempat mereka, Jin Seowon berkata, kalau mereka akan dengan mudah disergap oleh player yang lain, dan kakek itu yang menyadari hal tersebut, dia pun lalu mengajak Jin Seowon berpindah tempat ke tempat yang lebih aman, dan setelah mencengkram bajunya dengan sangat erat, kakek itu pun lalu bergerak cepat dan melompat dari pohon ke pohon. Sekaligus di waktu tersebut,
Jin Seowon tidak tahu konsekuensi apa yang akan terjadi akibat pertemuan dengan kakek tersebut. Di malam tersebut, setelah mereka mendapatkan tempat yang aman untuk berbincang, tepatnya di atas pohon yang sangat besar, kakek itu yang terlihat santai pun lalu berkata, sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Jin Seowon yang mengatakan kalau game yang ia mainkan di dunia aslinya itu menggunakan boneka atau avatar di dunia virtual. Kakek itu menganggap kalau di dunia yang dihuni Jin Seowon adalah dunia yang begitu sangat menarik, dan Jin Seowon yang berkata kalau dunia mereka berbeda jauh dibandingkan dengan dunianya yang dipenuhi peradaban yang sangat maju. Soal menciptakan permainan semacam itu, di dunianya tidak akan mustahil untuk diciptakan. Dan setelah mengetahui kalau Jin Seowon berasal dari dunia dengan peradaban yang begitu maju, kakek itu pun lalu jujur dan berkata kalau dia sudah bersama Jin Seowon dari pertama kali mereka mendarat di map game tersebut, dan pada awalnya ia berencana hanya ingin menikmati udara pegunungan selama 100 hari ke depan. Tapi semenjak melihat apa yang dilakukan oleh Jin Seowon, hal itu pun membuatnya penasaran, dan karena hal tersebut, kakek itu berkata kalau ia sudah memutuskan akan berbicara kepada Jin Seowon tentang alasan mereka dibawa ke dunia permainan itu, serta berkata, kalau dia tidak ada niat untuk menyakiti Jin Seowon dan menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir. Jin Seowon yang mendengar itu pun lalu berkata, kalau dia juga tidak tahu alasan mereka dibawa ke tempat tersebut, dan kalau benar Jin Seowon tidak tahu alasan mereka dibawa ke tempat tersebut, kakek itu berkata, bukannya Jin Seowon bilang kalau dia memiliki hal yang mirip dengan permainan yang sedang mereka mainkan itu? Dan Jin Seowon yang membenarkan hal tersebut, dia juga mengatakan, kalau permainan di dunianya hanya semacam permainan saja, untuk ditunjukkan agar dimainkan untuk bersenang-senang, dan juga tidak membuat orang mati dengan secara nyata. Jadi, soal motif dari makhluk supernatural yang bisa menculik orang-orang di seluruh penjuru dimensi, Jin Seowon berkata, kalau mustahil baginya untuk bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh makhluk tersebut. Kakek itu yang berkata kalau dia mengerti apa maksud dari perkataan Jin Seowon tersebut, pada saat Jin Seowon berkata kalau dia meyakini, kalau game yang sedang mereka mainkan akan menjadi kesempatan besar bagi seseorang, kakek itu pun bertanya tentang hal tersebut, dan Jin Seowon pun lalu menjelaskan dengan mengatakan, jika mereka mati di game yang sedang mereka mainkan itu, Jin Seowon berkata kalau mereka tidak akan mati sebenar-benarnya. Karena begitu mereka mati di game yang sedang mereka mainkan itu, mereka akan diberikan rank serta akan diberi hadiah tergantung dengan rank yang mereka capai, dan dengan melihat faktor tersebut, Jin Seowon beranggapan, kalau hadiah yang akan didapatkan oleh para player itu yaitu item yang mereka dapatkan di tempat tersebut. Kakek itu lalu bertanya, apakah maksud dari Jin Seowon adalah benda yang ada di tubuhnya itu? Dan Jin Seowon pun berkata, kalau hadiahnya tidak hanya itu saja, tapi mungkin bahkan skill dan martial art yang sudah dipelajari, dan meski kalau mempelajari sihir cukup membuatnya penasaran, tapi selain itu, kakek itu berkata kalau dia tidak peduli sama sekali, dan Jin Seowon yang mendengar itu pun lalu berkata, jika untuk kakek tersebut yang sudah mempunyai kekuatan dari awal pasti akan menganggap hal tersebut biasa bagi dirinya, tapi bagi orang-orang yang menghadapi banyak kesulitan dalam hidup, kemampuan bisa merubah hidup mereka. Kakek itu lalu berkata kepada Jin Seowon, prasangka apa yang menurutnya kalau kehidupan dirinya itu tidak sulit sama sekali? Dan Jin Seowon menjawabnya dengan mengatakan, jika dilihat dari kepribadian kakek tersebut, Jin Seowon berkata, kalau kakek itu adalah seorang master martial art, serta meyakini, kalau kakek tersebut pasti memiliki pengikut di dunianya itu. Dan dibandingkan dengan dirinya yang hanya orang biasa yang tidak memiliki kegunaan apa-apa, itu benar sangat-sangat jauh berbeda. Dan karena alasan itulah, Jin Seowon berkata kalau mendapatkan hadiah dari game yang sedang ia mainkan itu adalah kesempatan besar bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kakek itu yang mendengar perkataan Jin Seowon pun lalu tertawa keras, sehingga Jin Seowon pun menyuruhnya untuk memelankan suaranya itu. Karena kalau didengar oleh player lain, mereka bisa saja jadi incaran selanjutnya, dan akhirnya obrolan mereka pun berlanjut dengan Jin Seowon yang memberitakan tips dalam memainkan game tersebut, seperti memunculkan panel dirinya dan map dari game yang sedang mereka mainkan tersebut.
Selagi Jin Seowon memberikan tips dan trik yang mungkin bisa berguna di game tersebut dan mendengar soal dunianya, tak terasa hari pun sudah akan menjelang pagi, dan setelah obrolan mereka sudah mencapai akhir, mereka yang kembali turun dari atas pohon dan Jin Seowon merasa kalau bersama kakek tersebut mungkin adalah cara terbaik agar tetap selamat di game itu. Pada saat kakek itu berkata kalau dia sudah mendapatkan banyak hal soal permainan berkat Jin Seowon dan menawarkan apakah ada yang bisa ia bantu untuk membalas informasi tersebut, Jin Seowon tanpa ragu pun lalu minta, apakah kakek itu bisa mengajarinya beberapa martial art untuk ia kuasai, karena kalau ia bisa mendapatkan keterampilan yang baru. Jin Seowon berkata kalau dia bisa bertahan sampai akhir di permainan yang sedang ia mainkan itu. Namun kakek itu berkata kalau permintaan dari Jin Seowon mungkin akan mustahil. Tetapi jika Jin Seowon benar-benar ingin menguasai sebuah teknik yang akan ia ajarkan itu, kakek tersebut berkata kalau Jin Seowon harus bersiap untuk hal yang paling terburuk. Dan Jin Seowon yang bertanya apa hal terburuk yang akan ia dapatkan. Dengan tegas, kakek tersebut berkata kalau hal terburuk yang akan Jin Seowon dapatkan adalah kematian. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.